Selamat datang di kanal YouTube Padu Kota, kanal untuk berbagi tentang keilmuan planologi, fenomena ruang, regulasi tata ruang, dan bincang tematik. Berdasarkan hasil proyeksi kasar pertumbuhan penduduk perkotaan di seluruh dunia, memberikan gambaran bahwa antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2050, kebutuhan ruang kota di negara maju akan naik 100%. Sedangkan di negara berkembang akan naik sebesar 320%. Hal itu setara dengan membangun kota berukuran London setiap bulannya selama 40 tahun ke depan. Oh ya, sebelumnya saya mohon dukungan teman-teman semua untuk kanal ini dengan subscribe, kemudian like juga videonya. Serta saya persilahkan kepada teman-teman apabila ada ide tentang konten menarik, kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun email yang tersedia di deskripsi nanti. Kebutuhan ruang perkotaan tentu saja menjadi tekanan berat bagi kepala daerah dalam mengelola kotanya masing-masing, terutama dari segi finansial. Di sisi lain, permasalahan lainnya seperti kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan hidup, serta isu perubahan iklim terus saja bergulir dari waktu ke waktu. Planologi merupakan instrumen penting bagi kepala daerah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, merumuskan pembangunan jangka menengah dan panjang, serta menyamakan atau menyatukan persepsi antar perangkat daerah dalam mencapai visi atau tujuan bersamanya. Keilmuan ini juga akan membantu mengatur kebijakan perekonomian dalam pembangunan, mulai dari aspek sosial, kebutuhan infrastruktur demi menunjang investasi, serta konsekuensi atas pembangunan, yaitu dampak lingkungan. Melalui strategi yang tepat, pembangunan yang realistis dan inklusif dapat terlaksana sehingga dampak sosial yang diberikan oleh pihak swasta dan masyarakat akan lebih luas dan merata. Terkadang sebagian kepala daerah hanya melihat planologi sebagai hal yang sederhana, sekedar menggambar, mencoret-coret peta, serta membayangkan kondisi utopis bagaimana kotanya dapat dibangun, tanpa mempertimbangkan bagaimana proses dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Saya akan kutip sebuah quote menarik, yaitu urban planning is not about image, but it's a way to make a difference. It is a framework that helps leaders transform a vision into reality, using space as a key resource for development and engaging stakeholders along the way. Intinya adalah bahwa urban planning atau perencanaan kota bukan sekedar gambar di atas kertas, namun bagaimana perubahan dapat terjadi, bagaimana langkah yang perlu diambil, serta partisipasi dari berbagai pihak dalam prosesnya. Setidaknya ada 5 alasan pentingnya urban planning atau perencanaan kota yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adalah kerangka kerja pertumbuhan atau framework. Upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran dan pemerataan telah dilakukan di sejumlah kota. Dampak transformasional seperti itu tidak dapat dicapai dengan kondisi yang spontan. Kota berkembang harus memiliki visi dan menindaklanjutinya dengan kerangka kerja untuk berkembang secara tertib. Kerangka kerja bukan sekedar komando atau kontrol terpusat, namun merupakan alat untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengordinasikan upaya, dan menemukan jalan menuju tujuan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah dengan adanya perencanaan, para kepala daerah dapat melihat peluang dan risiko sejak dini. Berdasarkan kondisi existing nyata, kepala daerah dapat menghubungkan antara kondisi saat ini dengan visi atau tujuannya jangka panjang dengan dimulai tindakan-tindakan jangka pendek. Misalnya membaca peluang lokasi. Kota bukanlah sekedar entitas tunggal, namun memiliki hubungan dengan daerah sekitarnya, entah itu kota lain atau daerah penyangganya. Tentu saja hubungan eksternal tersebut bisa menjadi sebuah peluang kerjasama
atau di sisi lain bisa juga menjadi sebuah kompetisi. Disinilah peran para perencana untuk membaca arah perkembangan tersebut. Perlu dipahami bahwa sebuah kota tidak siap berkembang, maka kemungkinan ke depannya kota tersebut akan tertinggal sehingga tidak memiliki daya saing ataupun daya jual. Yang ketiga adalah penahapan pembangunan. Kepala daerah terpilih tentu memiliki masa jabatan tertentu yang tidak terlalu panjang. Pada umumnya ya 5 tahun ya. Waktu 5 tahun yang diberikan tersebut sudah termasuk untuk persiapan, penyusunan visi dan misi, hingga pengenalan dengan perangkat daerahnya. Hal tersebut dirasa kurang cukup untuk memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan sebuah kota. Di sisi lain, banyak sekali permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi sebuah kota. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penahapan pembangunan sesuai dengan timeline-nya atau lini masanya. Perencanaan jangka panjang akan membantu mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dan membantu agar dapat terlaksana meskipun kepala daerahnya telah habis masa jabatannya. Yang keempat adalah membentuk fisik perkotaan. Beberapa hal penting yang menjadi concern masyarakat adalah bagaimana mendapatkan hunian, pekerjaan, aksesibilitas, dan keamanan yang baik. Kebijakan penataan ruang meliputi kepadatan kawasan, tata guna lahan, ruang publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial tentu akan memberikan kemudahan bagi warga dalam berkehidupan sehari-hari. Bagaimana menciptakan pola ruang atau spasial yang mampu menjawab kebutuhan warga perkotaan. Yang kelima atau yang terakhir adalah menarik minat investasi. Hampir semua kota di dunia berlomba untuk menarik investasi sehingga ada roda perekonomian yang terus bergerak. Disitulah peluang serapan tenaga kerja kemudian mulai bermunculan. Perencanaan akan membantu menentukan lokasi-lokasi investasi sehingga meningkatkan minat investor. Kota yang memiliki lokasi investasi baik secara lokasi, ekonomi, regulasi, dan sosial tentu saja akan menjadi prioritas dari investor dibandingkan kota lainnya. Apabila telah sukses menjadi investor, yang perlu diperhatikan adalah insentif kepada para investor tersebut, namun juga tetap memperhatikan ya dampak ekonomi lokal yang diberikan agar terjamin harmonis di keduanya. Baik, masuk pada bagian kesimpulan. Yang pertama adalah kepala daerah sebaiknya meyakini bahwa urban planning atau perencanaan kota bukan sekedar desain gambar di atas kertas. Namun bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi, bagaimana langkah yang perlu diambil, serta partisipasi dari berbagai pihak dalam prosesnya. Yang kedua adalah 5 alasan pentingnya urban planning atau perencanaan kota, yaitu yang pertama adalah sebagai kerangka kerja atau framework, yang kedua adalah membaca peluang dan risiko, yang ketiga adalah sebagai penahapan pembangunan, yang keempat adalah membentuk visi perkotaan, dan yang kelima adalah untuk menarik minat investasi. Terima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus saya dalam membuat video tentang keilmuan planologi, fenomena keruangan, regulasi tata ruang, merasakan ruang, kemudian kesempatan untuk bincang tematik. Dukung terus dengan subscribe kanal ini serta like juga ya video yang sudah saya buat. Sampai jumpa.